Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, siang hari ini kami berkesempatan untuk memaparkan aksi nyata kami di modul. Nah, aksi ini menyertai kita dalam tugas pada modul 1.4 yang nantinya kita akan membahas tentang beberapa topik pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi. Nah, sebelum kita memulai materi ini, saya Sri Wahyuni CGP angkat ya, kami berdua berkolaborasi ingin memaparkan aksi nyata kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu bisa perhatikan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Selanjutnya, Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini, menurut Dr. William Blaise, ada beberapa hal yang ada dasarnya. Dr. William Blaise ini sampai pertama salah satu kontrol itu pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol segala sesuatu yang kita jalankan, ya. Nah, itu kuncinya ada pada diri sendiri. Kita akan melangkah kemana. Terus selanjutnya di sini ada beberapa yang dipaparkan oleh William Blaise. Yang pertama ada makna disiplin itu sendiri. Yang kedua teori motivasi. Yang selanjutnya 5 posisi kontra dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari bagaimana kita mengontrol segala sesuatunya yang berpusat pada kontrol diri sendiri. Selanjutnya itu, nah, kita melangkah kepada bagaimana kita berperilaku positif atau negatif tergantung motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Motivasi tergerak dengan 2 metode. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atas perilaku yang kita jalankan. Kalau bisa antara dua ini, hukuman dan imbalan, kita lebih mengutamakan pada imbalan atau konsekuensinya. Kalau kita menghukum setidaknya bahwa suatu perbuatan itu sudah lebih dari apa. Yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi yang berasal pada diri atau diri kita sendiri. Yang pertama adalah motivasinya untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi pada intinya teori motivasi yang terkait dengan motivasi internal dan motivasi eksternal. Selanjutnya di sini ada slogan merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka diartikan tidak terlepas dari perintah, tapi menjaga sikap atau cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa yang kita kerjakan itu bebas pilihan ada pada diri kita sendiri. Kita tidak diintimidasi ataupun kita tidak dipaksa oleh orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Bu. Nah, ini kita mengacu kepada yang dijelaskan tadi tentang hukuman, konsekuensi, serta imbalan tadi. Nah, di sini ada beberapa tindakan. Jika seseorang melakukan suatu kesalahan, apa konsekuensi yang akan diterimanya? Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah saya contohkan bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada beberapa hal ya untuk memotivasi tidak mengulang lagi perbuatannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini hukuman yang bersifat fisik kalau bisa untuk kita hindari. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini bisa kita katakan ini sebagai konsekuensi kalau dia berbuat suatu kesalahan. Selanjutnya itu, nah, ada beberapa lagi. Nah, ini ada yang bisa kita kategorikan ini sebagai hukuman dan ini sebagai konsekuensi. Dan boleh saya katakan hal-hal yang kita lakukan setelah kita melakukan suatu perbuatan, kita melakukan hukuman. Artinya seseorang yang
harus melakukan konsekuensi secara keterpaksaan atau dipaksa oleh pihak tertentu. Gitu. Yang kedua adalah konsekuensi. Artinya apa yang terjadi atau akibat suatu perbuatan itu kita mendapatkan akibatnya sehingga kita bisa memberikan sedikit teguran kepada seseorang yang melakukan suatu kesalahan. Konsekuensi dan hukuman bisa tergantung dari Bapak Ibu ataupun kesalahan yang diperbuat atau tidak. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu tadi sudah jelaskan tentang konsekuensi, sudah jelaskan tentang apa itu hukuman secara kita detailnya, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman yang pertama mengacu kepada sesuatu yang menyakitkan dan itu terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun mentalnya. Yang ketiga, bersifat paksaan. Yang keempat adalah anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar tidak menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, bermanfaat, dan merasa tidak dihargai. Ini imbasnya jika suatu hukuman diterapkan kepada seseorang yang berbuat kesalahan akan berimbas tidak lebih baik untuk mengulang kesalahannya, tetapi ada indikasi untuk mengulangnya karena biasanya hukuman sifatnya sementara. Terus apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan itu pasti terjadi setelah melakukan suatu kesalahan. Yang selanjutnya adalah anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak merasa menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan itu sendiri. Artinya setelah kita melakukan suatu konsekuensi tadi, anak tuh merasa dirinya itu dia melakukan kesalahan, tetapi dia merasa bahwa kesalahan itu bisa diterima. Dengan kesalahan-kesalahan tadi, dia belajar untuk lebih memperbaiki diri. Intinya seperti itu ya, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya saya, yaitu ini ada beberapa yang mendeskripsikan dengan hukuman di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan contoh beberapa. Yang pertama, misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan memang diberlakukan. Terus restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan apakah itu akan dihukum atau tidak. Nah, ada beberapa juga. Nah, bentuk hukumannya itu seperti apa? Nah, di sini ada dicantumkan. Peraturannya adalah berarti ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya dan dia melakukan kesalahan dan apa yang dilakukan di sini hanya dan pada ujung konsekuensi dia akan merasa bahwa dia diingatkan untuk tidak mengulang kembali dengan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Dari satu kegiatan kesalahan tadi memperbaiki. Jadi kesadaran itu timbul sendiri pada diri seseorang yang melakukan suatu kesalahan. Bukan dia berubah karena suatu paksaan dengan hukuman tadi. Konsekuensi adalah adanya suatu imbas dari akibat dari suatu perbuatannya. Restitusi adalah dia mengajak pada dirinya sendiri bahwa kesalahan ini saya yang berbuat dan saya harus memperbaikinya. Nah, itu kesadaran ada pada diri sendiri. Lanjut. Nah, ini tadi dipaparkan tentang apa itu konsekuensi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, anak itu melakukan satu kesalahan, dia menyadari dan dia punya keinginan untuk memperbaiki diri. Sehingga dia lahir lagi dengan semangat yang baru. Dengan keinginan tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi berbeda dengan hukuman dan berbeda dengan konsekuensi. Ya. Ada beberapa hal yang menyadari bahwa dia merasa salah dan harus memperbaiki. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan satu kesalahan, dengan hubungan yang tidak retak tadi ya atau tidak baik, bisa kembali menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dia mempunyai satu tawaran, artinya
adalah restitusi ini menuntun. Yang kelima, restitusi mencari sebuah kebutuhan dasar. Keinginannya untuk maju itu seperti apa? Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik dilakukan. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakternya tumbuh menjadi budaya yang positif. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Artinya di sini apa akibat dari suatu perbuatannya, mendapatkan solusinya sehingga bisa berpikir lebih maju lagi, tidak mengulang kesalahan yang sama. Lanjut sayang. Nah, kita mengacu kepada keyakinan kelas. Nah, hal itu bisa terjadi, Belen harus punya keyakinan kelas. Akan dibawa kemana tujuan kelas kita ini? Nah, di sini akan kita paparkan mengapa tidak peraturan saja, harus ada keyakinan kelas agar kita tahu bahwa kelas itu berada pada kondisi yang kondusif. Nah, di sini kami akan memaparkan apa itu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, di dalam kelas kita punya keyakinan kelas kita akan lebih baik. Jadi kita membuat suatu peraturan harus dilaksanakan dan harus ditepati oleh semua siswa dan warga kelas tersebut. Jika suatu saat peraturan itu dilanggar, konsekuensi yang akan diterima. Dan di sini kita sepakati dulu. Jika itu sudah disepakati, yang dilanggar itu sesuai dengan kesepakatan, jadi anak-anak merasa termotivasi. Yang bisa saya paparkan tentang motivasi diri, mungkin Ibu Beta bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Sri. Sudah dijelaskan bahwa budaya positif itu terdiri dari 6. Nah, jadi 3 bagian sudah dijelaskan Ibu Sri. Saya akan melanjutkan 3 bagian yang selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin kita ice breaking dulu supaya tidak bosan. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan berdiri dulu. Semuanya mata tertuju kepada saya yang di depan. Jadi harus melihat saya ya, harus melihat saya. Jadi kalau misalnya saya bilang pegang mata, berarti Bapak Ibu semua harus pegang mata. Tapi dengan tetap melihat kepada saya. Kita mulai ya. Pegang mata. Ternyata ada yang tidak konsentrasi ya. Kan saya bilang pegang mata, tapi tetap melihat saya kan pegang kaki. Artinya Bapak Ibu tetap harus pegang mata, tidak mengikuti saya. Kita ulangi sekali lagi, tetap fokus ya Bapak Ibu. Pegang kepala, pegang perut, pegang hidung. Oke, sudah semuanya sudah masuk berikutnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat di slide ini, ada 4 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kan sebagai Bapak Ibu guru, kita sebenarnya mau memahami ini untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi kita harus sadari bahwa siswa kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kita sebagai guru bagaimana di sekolah? Apakah melalui perlakuan kita anak-anak itu merasa bahwa mereka disayangi, mereka merasa diterima? Nah, ini juga kembali ditanyakan, anak-anak ke sekolah atau masuk ke kelas kita, apakah mereka senang? Atau justru mereka justru tertekan batin, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Artinya setiap anak ingin diberikan kekuasaan terhadap cara belajarnya, cara bertingkah lakunya. Jadi guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan mereka, tapi bukan penentu karakter mereka, bukan penentu pilihan hidup mereka. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Jadi di sini anak-anak sekolah itu pun kita harus berikan kebebasan bertumbuh sesuai dengan kodrat mereka dan sesuai dengan kodrat zaman mereka. Jadi kita memahami ini supaya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing.
Lalu budaya positif yang keempat itu adalah selanjutnya Bu. 5 posisi kontrol. Jadi ini kita sebagai guru memiliki 5 peran. Pertama adalah penghukum. Kadangkala kita justru menjadi pengontrol anak didik kita, tapi hanya sebagai penghukum saja. Jadi kalau anak salah, kita menghukum mereka. Atau anak melakukan suatu hal yang tidak benar menurut kita, tapi benar menurut dia, kita langsung menghukum. Nah, di sini kita berusaha mengontrol hidup si anak. Lalu yang kedua, kita juga menjadi kontrol terhadap siswa dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Nah, apa yang sering kita lakukan? Misalnya, ibu kecewa loh sama kamu nak, hari ini kamu datang terlambat. Nah, jadi kita menyatakan kita kecewa dengan membuat dia merasa bersalah. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kita juga menjadi kontrol sebagai teman. Memposisikan diri kita sebagai teman dia. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kita sering menghitung. Ya, hari ini kamu sudah 3 kali terlambat. Besok jangan diulangi lagi. Ingat ya, itu sudah bilang 5 kali terlambat, maka nanti akan dapat surat panggilan orang tua. Nah, seperti itu ya. Kita juga sudah jarang ya berlaku sebagai pemantau. Lalu yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini manajer ini kan juga 15. Menurut guru, kira-kira apa yang salah di sini? Jadi anak berusaha menyadari kesalahannya tanpa kita beritahu, gitu ya. Jadi di manajer ini kontrol bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga, kenapa? Karena ada 3. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhannya, lalu menstabilkan identitasnya, dan menanyakan keyakinan. Makanya ada 3 ya. Kalau dari validasi kebutuhan, misalnya pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah, misalnya anak itu hari ini terlambat, mulai bercerita dengan anak, misalnya, apa alasan kamu makanya beberapa hari ini terlambat? Jadi kita nggak langsung marah-marah. Kamu sudah 2 kali ya terlambat, hari ini kamu harus dihukum. Bukan seperti itu. Tapi kita tanya dulu alasannya apa. Jadi kita cari kebutuhan anak itu. Jangan-jangan sebenarnya adik-adiknya misalnya. Jadi di sini kita harus cari kebutuhan anak. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas anak tadi. Jadi kan setiap orang pasti punya kesalahan ya gitu. Jadi bukan hanya anak, guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi seringkali guru menganggap hanya siswa yang salah. Guru selalu benar gitu. Nah, itu juga tidak bisa. Karena setiap orang punya kesalahan pastinya. Jadi kita harus bisa menstabilkan identitas kita sebagai guru dan identitas anak sebagai siswa yang harus diarahkan dengan benar gitu. Lalu yang ketiga itu tadi menanyakan keyakinannya, misalnya. Tadi kan sebelumnya teman saya itu sudah menjelaskan ada keyakinan kelas. Ketika anak datang terlambat, kita akan kembali flashback dengan kesepakatan di awal tadi. Dulu karena di semester awal kita kan sudah buat kesepakatan bahwa kita tidak datang terlambat. Lalu sekarang kesepakatan itu coba kita evaluasi. Apakah kamu sudah lakukan atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi kita harus menanyakan keyakinan yang di awal tadi sudah dibuat bersama. Karena keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan bersama, bukan hanya guru saja. Jadi kita harus berkolaborasi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak bisa hanya sepihak. Itu ya. Jadi budaya positif ini alangkah baiknya memang kita budayakan di tidak semua rekan-rekan kita sejalan dengan tujuan kita. Gitu. Tapi ada analoginya supaya semakin menguatkan kita yang hadir di sini. Misalnya analoginya seperti ini. Bapak Ibu kenal nggak dengan burung elang? Kenal ya, kalau di jaring-jaring makanan, karena saya guru IPA, burung elang itu berada pada tropik atas ya. Tapi apakah burung elang mencoba oleng terbang supaya burung gagak jatuh? Tidak. Bukan itu yang dilakukan burung elang. Tapi burung elang itu akan terbang lebih tinggi, sampai di ketinggian tertentu, burung gagak akan kesulitan bernapas. Jadi saat kesulitan bernapas, burung gagak itu akan pingsan dan jatuh ke bawah. Jadi ini analoginya yang mau saya sampaikan adalah burung gagak tadi seperti tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau kita mau menerapkan budaya positif ini, kita akan menghadapi banyak tantangan seperti burung gagak tadi, tapi kita harus seperti burung elang yang terbang lebih tinggi lagi dan mengatasi tantangan yang ada tadi. Jadi sampai di situ saja yang mau saya sampaikan. Mari kita semangat guru-guru penggerak
kasih atas perhatiannya. Selamat menggerakkan pendidikan di Indonesia. Perubahan jika dibandingkan dengan semester 1. Nah, perubahan itu bisa terjadi apabila ada kerjasama di antara kalian dengan gurunya. Gak bisa hanya guru yang ingin berubah ke arah yang lebih baik, tapi kalian juga harus mau berubah. Itu harapannya. Jadi supaya bisa perubahan itu terjadi nanti, kita sekarang membuat kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan antara kita semua bersama dengan gurunya, khususnya untuk mata pelajaran IPA, karena memang itu kan guru IPA, bukan wali kelas kalian. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu, dan itu akan kita rundingkan yang mana akan kita terapkan sebagai peraturan nanti di kelas kita, khususnya mata pelajaran IPA. Kalian yang mengajukannya, kesepakatan apa? Misalnya seperti ini. Si Agung misalnya, Bu, aku pengennya setiap pembelajaran IPA itu dimulai dan diakhiri tepat waktu misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi kesepakatan kita. Itu misalnya salah satu contoh. Atau misalnya yang lain kayak Susera pengennya, Bu, maunya setiap pembelajaran IPA itu setiap siswa semua sudah harus duduk di kelas sebelum gurunya datang dan tidak ada yang berisik misalnya. Nah, itu semua kalian yang mengajukan apa yang kalian harapkan supaya pembelajaran ini jauh lebih baik lagi. Bisa nggak dipahami maksud kesepakatan ini? Bisa. Nah, jadi sekarang nggak perlu contek-contekan ya, karena kan itu dari hati kalian sendiri. Kalian tuliskan kesepakatan itu, apa yang kalian harapkan di kertas ini. Nanti kita tempel di sini, baru kita rangkum ya. Nah, bagikan satu-satu belakang ya. Tulisnya itu di depannya, jangan di tempat yang ada lemnya ya. Bagikan ke belakang Anda satu lembar ya. Apa tadi bisa masuk pelajaran apa itu nih? Oke, silakan mulai ditulis apa yang kalian harapkan yang akan kita sepakati untuk semester ini. Yang selesai bisa nempel ke sini, yang sudah selesai silakan ditempel ke depan. Apa namanya? Keluar main nggak boleh tempat main. Belajar. Apa yang
Ada yang udah selesai? Nah, yang udah selesai bisa ditempel. Atau di sebelah sana lah, supaya nanti rangkumannya kita tulis di sini. Gak perlu contek-contekan. Jadi Ini pulpen Bu, biasa. oh, hari kedua sekolah udah nggak ada penamu. Macet Bu, banyak isi Bu. Macet, emang di jalan raya, makanya macet. Tidak, betul ya. Nama nggak perlu ditulis. Iya, jadi kan nggak perlu tahu itu tulisan siapa. Jangan dia punya Jangan dulu banyak. Nah, kan tertutup kan? Iya, gue Udah semuanya? Udah. Oke, sekarang Nadiatul maju untuk menuliskannya, Agung yang membaca. Silakan Nadiatul menuliskan. Kita baca satu persatu ya, lalu Nadiatul nulis di sini. Kesepakatan kelas, tuh dulu judulnya. Udah baca satu persatu Agung, apa isinya? Hadap ke sana, hadap ke siswanya. Setiap bel berbunyi siswa harus
Setiap bel berbunyi, siswa harus masuk ke kelas dan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, Mbak Mari. Berarti yang pertama, tuliskan dulu Nadiatul. Siswa Nggak usah sesuai dengan kalimatnya ini persis. harus Masuk kelas gitu aja. Masuk kelas dan duduk dengan rapi. di tempatnya masing-masing. Dan duduk dengan rapi gitu aja. Di semester 2 ini yang kuharapkan setiap mata pelajaran khususnya IPA tugas yang dikasih maupun benar atau salah harus dikasih poin minimal 10 poin untuk satu tugas. Tulis. Nanti itu kan kita pilih yang mana akan kita sepakati. Buat penilaian terhadap semua tugas gitu aja. Nah dia tuh langsung aja penilaian untuk setiap tugas gitu aja. Oke lanjut. Sebelum bel murid sudah ada dalam kelas dan rapi. Ah, sudah ya, sudah masuk tadi ke nomor 1. Berarti nggak usah ditulis lagi. Saya harap saya pintar dan jadi pas. Oke, itu nanti resolusi ya, bukan kesepakatan. Next. Ketika guru masuk kelas, kelasnya harus sudah bersih dan rapi. Dan ketika guru masuk kelas rapi. Oke, berarti kebersihan kelas. Yang boleh? Terakhir. Apabila guru IPA sudah masuk, ingin semua murid tidak berisik dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, berarti nomor 4, siswa tidak berisik. Oh iya, kau masuk nih. Oh, ini apa berarti? Ada. Setiap tugas yang dikasih ibu guru harus dikerjakan. Oke, berarti siswa mengerjakan setiap tugas. Kertas ya. Ibu bisa Ibu sebelum pelajaran IPA kelas harus dibersihkan terlebih dahulu agar kita tidak terganggu saat pelajaran dimulai. Oke, sudah masuk ke nomor 3. Harus berdoa sebelum pelajaran IPA dimulai. Oke, berarti bisa tuliskan berdoa sebelum pembelajaran. Apabila pelajaran IPA tidak boleh memakai sepatu dalam kelas dan karena IPA memakai sepatu. Oke, berarti tulis itu perlu. Nomor 7. Membuka sepatu atau tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Siapa ya? Tidak boleh berisik. Oh iya, Bu. Setiap pelajaran IPA tidak boleh berisik. Nomor 4.
Oke, sudah sama dengan yang nomor 4. Saya harapkan anak-anak kelas 8 harus literasi semua sebelum masuk kelas. Oke, berarti berliterasi. Dulu ya. Saya berharap murid-murid datang tepat waktu dan tiket masuk semuanya. Oke, berarti datang tepat waktu. Kalau piket sudah termasuk kepada kebersihan ya. Datang tepat waktu. Oke. Aku berharap kuis siapa cepat dia dapat dihapus, tidak dipakai lagi pada lupa. Oke, peniadaan kuis. Peniadaan kuis. Lanjut. Setiap pelajaran IPA guru harus masuk pas jam pelajaran. Selebihnya yang tahu-tahu aja. Sudah ya, itu tadi sudah ada tepat waktu. Lanjut. Semua murid harus tiket kelas dan tiket umum. Oke, piket sudah. Untuk kebersihan sudah termasuk lah. Bu, saya ingin semua siswa di kelas ini tidak saling mengejek dan mudah dan harus dikerjakan. Bu, saya ingin semua siswa di kelas ini tidak saling mengejek dan tidak disuruh dan harus kerja sama. Oke, berarti nomor 11. Setiap siswa saling menghargai. Saling menghargai dan kerja sama. Saling menghargai dan kerja sama ya. Setuju ya jadi bagus. Iya. Kenapa enggak? Kamu terdakwa ini yang nomor 11 ini? Atau tersangka utama? Saya berharap di kelas tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan Oke, berarti nomor 12 jujur. 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 Baru nomor 13 tidak mencuri. Jujur dan tidak mencuri. Sama, kalau udah sama berarti langsung ke sana. Baca ya, ayat berhenti. Saya ingin setiap siswa harus mengerjakan PR di rumah, tidak ada yang mengerjakan di kelas, tidak ada yang Oke, itu tuliskan nomor 14. Mengerjakan PR di rumah. Oh, siapa gue dulu? Itu positif itu harus mendukung itu. Harusnya kan boleh mengerjakan PR di kelas. Apalagi jangan kau simpan-simpan yang memang perlu. Agung. Apabila pelajaran IPA dimulai, seluruh siswa harus diam. Oke, sudah. Tidak berisik tadi ya. Apabila pelajaran IPA dimulai, seluruh siswa sudah siap untuk belajar dan tidak berisik. Kecuali kami belum menjelaskan di depan. Oke, sudah. Aku harap ibu sampai sekolah. Aku harap ibu sampai sekolah semua kelas bersih. Ibu datang ke kelas 8B. Semua murid tidak bersih. Oke, sudah. Berarti dari semua yang kalian tuliskan ada 14 poin. Ada 14. Mengerjakan tugas di sekolah. Nah, sekarang coba ya. Sekarang kita tinjau dulu dari yang ke-14 kesepakatan
ini kan ajuan dari kalian kan? Kalian mengajukan ini. Sekarang kita akan simpulkan yang mana yang akan kita sepakati menjadi keyakinan satu semester ini. 14.000 Pak. Dan kalau misalnya itu tidak dikerjakan atau tidak kalian lakukan, maka akan ada konsekuensinya. Yang pasti semua ini kan tujuannya adalah untuk kebaikan, ya. Yang pasti tujuannya untuk kebaikan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kalau bel berbunyi, siswa harus masuk ke kelas dan duduk dengan rapi. Sepakat? Oke, berarti ini kita buat satu. Yang kedua, buat penilaian untuk setiap tugas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oh, hanya si laki-laki. Coba yang kita lihat suara yang terbanyak ya. Yang sepakat tunjuk tangan. Lanjut nomor 3. Kebersihan kelas. Berarti setiap piket semua harus mengerjakan. Kebersihan kelas itu kita sepakati atau tidak? Iya lah. Gak mungkin kalau misalnya ada berserakan sampah di kelas, kalian nyaman nggak belajar? Nggak mungkin nyaman. Oke, lanjut ini nomor 4. Siswa tidak berisik. Jadi maksud kalian berisik aja diskusi. Beda hal kalau diskusi. Beda halnya kalau diskusi itu bukan berisik tapi beradu pendapat. Ini kan berisik. Oke, kita sepakat ya. Nomor 5. Siswa mengerjakan setiap tugas. Sepakat. Oke. Ini berdoa sebelum pelajaran. Oke. Nomor 7. Tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Nomor 8. Berliterasi dulu. Baru ini datang tepat waktu. Baru ini peniadaan kuis. Jadi ini tadi ada yang mengajukan kuis, tidak ada lagi. Ya, Bu. Ini ada 2 kubu kayaknya, 2 kubu ya. Coba sekarang. Yang setuju kuis tetap diadakan, tunjuk tangan. Keras ya, tadi ini dari si Agung, tapi sekarang si Agung menolak kesepakatan ini. Nah, kita dilanjutkan. Bukan. Yang kita tanya sekarang, siapa yang setuju kuis itu tetap ada? Yang udah lebih banyak suara yang menolak. Ini berarti harusnya. Karena ternyata lebih banyak suara yang menginginkan itu. Sorry ya Agung, nggak boleh kita kecewa karena kan harus musyawarah kan, suara terbanyak. Oke, ini saling menghargai. Di sini tadi ada yang mengejek katanya. Berarti kan nggak boleh sebenarnya saling mengejek sesamanya. Misalnya si Agung ngejek-ngejek si Sapril, kan nggak boleh sebenarnya. Anak Medan. Atau apalagi khususnya antara laki-laki dengan perempuan. Ada juga laki-laki nih yang jahil-jahil suka ngejek-ngejek perempuan. Nah itu tidak dibenarkan ya. Jadi misalnya ini termasuk itu saling menghargai dan kerjasama. Ini setuju? Tidak. Jadi kalau ada nanti yang ngejek-ngejek bisa melapor sama ibu ya. Lanjut. Jujur. Baru 13. Tidak mencuri. Jadi jangan ada yang kehilangan pena ya. Kalau ada pena yang jatuh di bawah kolong, berarti ditanya ini punya siapa? Jangan dimasukkan ke dalam tasnya. Ada kayak gitu jatuh di kolong kan, dimasukkan ke dalam tasnya. Terus kalau ditanya, tadi aku nemu di bawah kolong gitu. Padahal kalau aku di bawah kolong ditanya dulu ini pena siapa gitu. Ya. Lalu nomor 14. Kalau ini ibu nggak perlu minta kesepakatan kalian. Karena PR apa kepanjangannya? Tahu kan? Jadi ini bukan tugas, tapi PR. Karena kalau tugas bisa aja saat belajar diberi kalian tugas latihan kan, berarti kan tetap ngerjakan di sekolah. Cuman ini khususnya untuk
pekerjaan rumah. Jadi setuju atau nggak setuju ini tetap wajib. Harus marah, Bu. Harus Ya, karena itu untuk kebaikan kalian. Berarti semua hanya satu yang kita hapus ya. Ya. Jadi totalnya 13. Oke, sekretaris kelas siapa? Nadia Nadia tuh tulis dulu semua.